Saya di sini memasuki usia-usia remaja, jadi saya membutuhkan edukasi tentang kesehatan remaja itu sendiri. Sebelumnya, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Sedangkan reproduksi, kembali, produksi, membuat atau menghasilkan. Remaja masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, selanjutnya masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Ciri-cirinya ada pubertas. Nah, pubertas ini perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks, pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi, persiapan menjalankan fungsi reproduksi. Nah, ciri-ciri pubertas remaja pria adalah pengaruh hormon testosteron. Yang pertama, ciri kelamin primer. Testis memproduksi sperma yang keluar bersama air mani. Mimpi basah. Yang kedua, ciri kelamin sekunder. Ada tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, dada, wajah, kumis, dan janggut. Ada suara berubah lebih berat, tumbuh jakun, postur tubuh bertambah tinggi dan besar, muncul jerawat. Selanjutnya, ciri pubertas remaja perempuan, pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama, ciri kelamin primer. Ovarium memproduksi sel telur, haid atau menstruasi. Yang kedua, ciri kelamin sekunder. Ada payudara membesar, puting susu menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Suara berubah lebih nyaring, muncul jerawat. Nah, risiko kehamilan usia dini ada risiko fisik, risiko psikologis, dan risiko sosial. Nah, selanjutnya menstruasi atau haid. Tiap bulan itu 21 sampai 35 hari. Ovarium mengeluarkan sel telur matang. Ada ovulasi, sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur atau tuba falopi. Dan sel telur kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menebal dan kaya pembuluh darah. Bila sel telur dalam perjalanannya menuju rahim tidak bertemu sperma, maka tidak terjadi pembuahan. Sel telur akan luruh bersama dinding rahim dan keluar melalui vagina. Nah, menstruasi atau haid ini lamanya 3-10 hari. Nah, selanjutnya bagaimana sih mencegah kehamilan dini? Yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik, seperti alat kelamin, pantat, paha, payudara, mulut. Yang kedua, remaja putri harus berani mengatakan tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang keempat, hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Baik, apakah ada yang bisa dipertanyakan? Sudah Bu, saya kira sudah cukup, sudah paham. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Laila. Apakah ada yang ditanyakan? Gini Bu, kan kekurangan zat besi itu sangat berbahaya. Nah, kekurangan zat besi itu gimana, apa itu, terus gimana cara menanggulanginya? Baik. Sebelumnya pengertian zat besi atau Fe. Nah, Fe adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh.
Nah, kegunaan Fe adalah sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses pemindahan energi di dalam sel. Nah, ini ada tablet yang mengandung Fe. Kebutuhan Fe selama hamil yaitu 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 550 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Nah, kebutuhan zat besi sehari. Kebutuhan atau dosis per hari, ibu hamil memerlukan rata-rata 3,4 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Nah, waktu yang tepat untuk minum tablet Fe. Pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Nah, cara minum tablet Fe. Pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan Fe. Asam lambung dan asam ascorbate membantu penyerapan Fe, sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minuman jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Nah, pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Nah, cara penyimpanannya, simpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari, langsung atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus, dibuka ditutup kembali. Nah, efek samping tablet Fe adalah mual dan muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan. Makanan yang mengandung Fe. Zat besi banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang hijau, berbagai jenis sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, makanan yang membantu penyerapan Fe atau zat besi adalah vitamin C. Nah, asuhan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil, membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg. Nah, selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 penting sekali bagi pertumbuh kembangan normal RBC dan keberfungsian
sel-sel tulang, sistem persyarafan, dan saluran cerna. Nah, makanan yang menghambat penyerapan Fe ada kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitan. Dapat meningkatkan Fe sehingga mengurangi jumlah sarapan. Selanjutnya ada cara mengolah makanan. Nah, sebaiknya makanan itu dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizinya akan merusak jika dihangatkan kembali. Jangan mengkonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat gizinya sudah rusak. Sudah Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Laila. Adakah yang ingin ditanyakan? Penyakit HIV atau AIDS itu kan sangat berbahaya. Nah, kita sebagai remaja itu bagaimana cara kita agar tidak terkena penyakit HIV atau AIDS itu? Baik, sebelumnya apa sih itu HIV atau AIDS? Nah, HIV adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Nah, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Nah, selanjutnya penyebab HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara bisa dilawannya. Selanjutnya apa sih tanda dan gejala HIV? Nah, gejala awal penularan HIV terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemah, dan lesu. Sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Nah, ada gejala lanjutan. Gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari. Nah, pembengkakan kelenjar di leher, ikatan paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Nah, selanjutnya ada gejala akhir. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf atau neurologitis. Nah, cara penularan HIV atau AIDS adalah dengan hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama berhubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur, atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut dapat merusak aliran darah. Selanjutnya, ibu pada bayinya. Penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih
dalam kandungan melalui tali pusat. Saat persalinan bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Selanjutnya ada darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ada alat-alat untuk menoleh kulit menggunakan jarum suntik secara bergantian. Itu jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya HIV tidak dapat menular melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing, peralatan makanan bersama seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain, pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, hubungan sosial yang lain. Nah, cara pencegahan dari prinsip ABCDE yaitu A. Abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. B. Be faithful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C. Kondom melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. D. Don't start sharing atau don't inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain. E. Safe equipment atau hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Nah, pengobatan tentang ARV. Obat-obatan ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Nah, beberapa golongan ARV adalah NNRTI, NRTI, protease inhibitors, entry inhibitors, integrase inhibitors. Ini ya. Nah, cara pencegahan dan penanggulangan HIV di lingkungan sekolah atau kampus. Jangan gunakan jarum bergantian. Perhatikan luka yang terbuka. Lakukan vaksin pre-exposure prophylaxis atau PrEP. Hindari atau jauhi sepsis. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Sekian dari saya.